Selamat sore, saya ucapkan kepada sahabat Sabda semua, untuk teman-teman di rumah ya. Bagaimana keadaan di tempat teman-teman semua? Cerah atau sedang hujan? Apapun keadaannya, apapun cuacanya, apapun kondisinya ya, kita tetap harus bersuka cita karena setiap saat, setiap waktu ya, terutama melalui kenal Ilsa pada sore hari ini, kita akan mendengarkan sharing tentang cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menolong dan memanggil anak-anaknya untuk melayani Dia, khususnya pada era digital ini. Dan pada sore hari ini saya Evi selaku host ya dari acara Kenal Ilsa, dan pada sore hari ini akan fokus untuk satu guest yang sangat luar biasa, yang Tuhan pakai luar biasa ya. Sahabat Sabda juga, Mitra Sabda juga, yaitu Ibu Melce Homi. Ya. Shalom. Shalom. Halo Ibu Melce. Halo. Oh, Shalom. Ibu Melce sudah bisa terhubung, tapi videonya tidak kelihatan, Bu. Masa sih? Ini di layar kelihatan? Masa? Oh, sekarang sudah terlihat, puji Tuhan. Sudah deg-degan, Ibu. Oke. Enggak, tadi itu koneksinya terhenti lalu nyambung lagi gitu. Mungkin di apa sama ya. Nggak masalah Bu ya, yang penting sekarang udah lancar ya. Ibu bisa dengar saya dengan lancar ya? Lancar, aman. Oke. Puji Tuhan. Nah, ini teman-teman semua, Ibu Melce sudah ada di depan layar. Bisa menyapa teman-teman yang hadir dulu, Bu. Shalom semua, sahabat-sahabat. Puji Tuhan bisa berjumpa di udara. Ini tadi sudah ada yang menyapa Bu Melce, Ibu Dora Trisnawati. Halo Bu Melce, begitu katanya. Halo juga Bu Dora, salam kenal. Apa kabar? Sudah kenal kan sama-sama peserta MLC. Ya, peserta yang lama nih, sudah sering. Iya. Oke, ya baik ya, kita akan doa dulu Bu Melce sebelum kita mulai untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Baik, rekan-rekan semua, saya akan pimpin doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena pada sore hari ini bersama-sama kami akan mendengarkan sharing tentang bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan Ibu Melce, sehubungan dengan pelayanan yang boleh Engkau berikan kepada dia, dan juga dengan sabda ya Bapak. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau bisa berikan, dan saat ini akan dia sharingkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya sahabat-sahabat yang hadir bisa mendapatkan inspirasi dan bisa melihat dengan jelas Tuhan bagaimana Engkau bekerja dengan luar biasa untuk mengembangkan ya pelayanan dalam pada era digital ini ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan, semoga semuanya juga berjalan lancar untuk hal-hal teknisnya, dan acara ini bisa diikuti dengan baik oleh semua peserta dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung bagi rekan-rekan yang baru datang ya. Bersama dengan saya ada Evi sebagai host dari Kenal Sahabat Sabda pada sore hari ini, dan bersama saya ada Ibu Melce Homi yang menjadi narasumber yang akan sharing tentang banyak hal yang luar biasa dalam hidup dan pelayanan beliau. Nah, sebelum sharing ya, silahkan deh, saya ingin Bu Melce bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Sabda atau teman-teman di rumah ya. Apa saja yang ingin Bu Melce kenalkan kepada teman-teman, silahkan Bu. Ya, salam semua sahabat Sabda. Perkenalkan, nama lengkap saya Melce Yonatan Lomi. Saya lahir di Kota Waingapu, di Pulau Sumba sini, Kabupaten Sumba Timur, di Provinsi NTT. Ya, saya berjemaat dan melayani di gereja lokal kami, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Matawai, yang digembalakan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Andreas Hani. Dan pelayanan saya adalah di sekolah minggu, dan Tuhan percayakan untuk bersama-sama dengan rekan-rekan melayani bersama. Juga secara interdenominasi, saya juga termasuk sebagai pegiat anak, baik di Lembaga Perlindungan Anak di kabupaten kami, lalu di beberapa yayasan yang bergerak untuk generasi Sumba, kemudian juga antar lembaga, dan juga termasuk sahabat Sabda. Ya, jadi
Itu perkenalan saya, dan pekerjaan saya sehari-hari adalah saya bersama suami berwira swasta di Kota Waingapu. Demikian. Puji Tuhan. Oh, lengkap banget ini panggilan Tuhan dalam hidup Bu Melce nih. Oke, iya. Ya tadi Bu Melce, tadi sebagian besar ya pelayanan Bu Melce itu sebagai seorang pegiat anak ya, sebagai seorang pelayan anak gitu ya Bu ya. Jadi penasaran nih, mungkin teman-teman di rumah penasaran sekarang kok bisa diundang dalam acara Kenal Sahabat Sabda. Ya. Emang sudah berapa lama sih kenal Sabda dan bagaimana nih awal mulai kenalnya dari seorang pelayan anak sekarang bisa menjadi sahabat Sabda bahkan melayani bersama-sama. Gimana nih Bu? Iya, pertama kali kenal Sabda itu saya ingat itu adalah sekitar 17 tahun lebih. Saya Wah, mulai, ya, saya udah mulai aktif di Sabda, dan itu kesannya manis sekali ya, kalau saya tidak pernah lupa gitu. Jadi awal mula kenalnya itu, kan sudah ya hampir 17-18 tahun lah gitu ya. Itu dari tahun 2004. Eh, saya bersama suami waktu itu merintis membuka warnet. Waktu itu zamannya warnet gitu ya. Dan itu pertama kali di kota kami itu membuka layanan akses publik untuk warnet bagi jasa internet untuk masyarakat umum yang bekerja sama dengan pemerintah daerah di sini wow. gitu. Itu pertama kali masyarakat bisa mengkonsumsi internet di kota kami begitu. Nah, dari sejak itulah, itu masuk di kota kami, saya tuh mulai mengenal apa ya, email gitu ya. Kemudian setiap hari itu kan memang wira swasta bergerak di bidang komputer dan jaringan waktu itu. Jadi kami apa, saya suka sekali mencari bahan-bahan di internet gitu. Nah, ceritanya gitu Mbak Evi. Terus tahun 2006 itu, 2006 saya menemukan modul training guru sekolah minggu di Pesta ya, di Sabda itu ya. Nah, jadi saya mendownload itu, kemudian saya mau ngeprint gitu ya, ngeprint, dan saya itu bawakan bagikan untuk training-training sekolah minggu di pedalaman. Ya, waktu itu. Ya, dan juga mengumpulkan training guru-guru yang ada di kota. Kan saya kebetulan waktu itu masih jadi pengurus Departemen Pemuda dan Anak ya, untuk sesuatu itu ya. Jadi saya sering memakai bahan-bahan itu. Jadi itu sangat berkesan untuk saya dan sangat menunjang pelayanan gitu. Nah, berawal dari situ ya. Lalu kemudian saya dapat CD Sabda. Pernah gitu di Jawa saya pernah ikut, itu kan dibagi gratis waktu itu CD Sabda. Nah, itu saya buka di komputer saya kaget. Wow, banyak sekali bahan-bahannya gitu, dan sangat apa ya, menunjang sekali. Apa yang kita mau dapat ada di situ gitu. Nah, disitulah saya mulai explore terus situs Sabda. Kemudian saya paling senang sekali itu baca publikasi Sabda. Ya, bulan itu khususnya Ebina Anak kayak gitu, doa, emisi, ejemi misi gitu ya. Nah, terus ya dari situlah saya mulai jatuh cinta sama Sabda gitu ya. Saya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang saya cari selama ini yang melengkapi pelayanan dan untuk pertumbuhan rohani saya juga secara pribadi begitu. Ya itulah kesannya yang saya dapat ya, luar biasa gitu. Jatuh cinta. Wah, puji Tuhan. Aduh, Bu Melce tadi cerita tuh saya sampai merinding. Aduh, Bu Melce. Ya, begitulah cara Tuhan bekerja ya, Bu ya. Ya, dengan apa? Dengan adanya teknologi ini luar biasa terhubung ya, terbuka lebih lebar semua kesempatan untuk diperlengkapi dan kesempatan untuk melayani ya. Bersyukur Bu Melce bisa pakai itu modul GSM untuk memberikan training kepada guru-guru sekolah minggu. Nah, informasi nih kita akan buka loh kelas GSM Bu bulan depan. Ikutan lagi ya, Bu. Dong, saya sedang sekali mengikuti kelas berdiskusi. Sangat Nah, apa sih, ada hal baru yang saya dapatkan berkat-berkat rohani dari belajar itu, belajar kitab, diskusi, topik-topik biblikal dan lain-lain. iya, jadi
Jadi mungkin teman-teman di rumah juga perlu tahu, ini walaupun Bu Melce sejak tahun 2004 tadi ya Bu ya, sudah mengenal Sabda, tapi sampai hari ini tuh Ibu Melce masih aktif banget ya mengikuti kegiatan-kegiatan Sabda. Bahkan kalau kami bilang itu Bu Melce tuh salah satu peserta terrajin, peserta yang paling sering ikut khususnya untuk kegiatan-kegiatan Sabda di Sabda Ministry Learning Center. Nah, ya ini pasti, ini Bu Melce Bu Melce daftar gitu. Wah. Ini ya salah satu peserta yang paling rajin gitu ya Bu Yana. Pengen tahu nih Bu, dari mengikuti kelas-kelas MLC terutama ya Bu ya, yang saat ini ya, bagi Bu Melce sendiri secara pribadi tuh apa yang menjadi dampak bagi Bu Melce? Karena kan dulu ikut pesta ya Bu ya, nah sekarang ada dengan sistem yang baru ya MLC ini sendiri, bagaimana kesan Ibu Melce saat ini? Kalau selama saya mengikuti MLC ini, saya coba buka-buka komputer ya, Mbak Evi. Saya lihat itu hampir ada 17 lebih modul yang sudah saya ikuti gitu. Dan saya paling senang menyimpan per folder gitu, modul ini yang sudah saya pelajari gitu ya, sama pertanyaan isinya gitu. Nah, itu saya sangat diberkati ketika saya mengikuti itu modul guru sekolah minggu yang tahun 2006 itu. Kemudian saya juga sangat diberkati dengan kelas memahami makna Paskah yang kemarin, itu sangat diberkati sekali. Kemudian Gopaskah tentang storytelling gitu. Kemudian kelas diskusi 7 perkataan Yesus di kayu salib. Itu luar biasa. Saya itu sampai setiap hari itu saya belajar firman, aduh Tuhan kenapa begitu indah ini, firman ini terasa fresh, segar gitu, bisa menikmati dan setiap perkataan itu memiliki arti yang sangat dalam gitu ya. Kemudian kegiatan Anhek yang kemarin itu 2022 Mbak Evi, itu juga sangat memberkati sekali untuk saya. Ya. Ya, mungkin Mbak Melce tadi bilang kegiatan Anhek. Mungkin teman-teman di rumah atau sahabat Sabda masih, apa sih itu kegiatan Anhek? Ini ya, jadi kegiatan Anhek ini sendiri tuh idenya dari Hekatan ya. Kita selama 1 minggu ya, kita rame-rame mengerjakan satu proyek ya, proyek IT terutama, tapi tidak hanya mengundang orang-orang IT saja, tetapi orang-orang awam yang rindu, terbeban untuk melayani di bidang IT juga boleh ikutan untuk menggarap satu proyek. Nah, kebetulan tahun lalu Bu Melce ikutan nih untuk Anhek, yang namanya apa Bu Melce Anheknya 2022? Pengroyong suku Bible Site ya. Nah ini Bu Melce nih punya cerita unik nih dari hasil mengikuti Anhek Gotong Royong suku Bible Site. Bisa diceritakan Bu Melce? Ya, waktu saya ikut ini, itu adalah pengalaman baru bagi saya. Ya, sangat, karena saya diajarin sama Sabda untuk bisa mengevaluasi dan mengaudit serta menginventarisir situs-situs bahasa Alkitab suku ya yang tersebar gitu ya, yang ada di Indonesia yang begitu banyak. Dan saya baru tahu, dan hari itu waktu mengikuti saya baru tahu kalau ada sekian situs yang begitu banyak di internet yang saya tidak pernah masuki sebelumnya. Nah, itu yang pertama pengalaman saya. Kemudian saya juga jadi mengenal istilah-istilah atau istilah-istilah bagian-bagian dari tampilan situs gitu ya. Yang memang saya bukan basic saya untuk background ilmu itu gitu ya. Tapi saya mendapat hal baru dan itu menjadi ilmu saya gitu ya, luar biasa. Kemudian dari situ saya timbul kerinduan di hati saya gitu, dan ini Tuhan yang taruh di hati saya. Saya melihat dan coba melihat ini semua situs kok tidak ada bahasa Sumba begitu. Sumba. Kan Sumba ini kan banyak versi bahasa sukunya. Nah, yang ada di daerah saya yang saya tinggal ini namanya kan Kabupaten Sumba Timur. Jadi yang terkenal itu bahasa itu. Sebenarnya ada Sumba gitu ya. Nah, saya lihat daftar sekian situs bahasa suku itu kok tidak ada gitu ya. Aduh, ada rasa kesedihan di hati saya. Kok kenapa tertinggal begitu ya. Kemudian itulah yang mengawali dari situ. Saya mulai berdoa secara pribadi. Kemudian saya teringat waktu saya SD dulu, Mbak Evi, itu saya
sekolah saya itu ada yayasan Masehi, itu punyanya gereja Kristen Protestan, nah atau GKS Sumba, Gereja Kristen Protestan Sumba. Nah itu ada kantor gerejanya, dan saya ingat waktu masa kecil saya ada buku-buku kecil tentang Injil Yesus yang sekecil buku saku gitu. Nah itu ya dalam bahasa suku Sumba gitu. Saya ingat. Tapi tidak ada lagi sekarang buku itu. Saya cari-cari nggak dapat. Saya tanya-tanya orang juga nggak ada yang punya. Dan kantor itu sudah tutup, sudah tidak ada lagi, sudah lama tidak beroperasi. Nah, dan ketika waktu proyek Anek itu, yang barusan itu 2022, saya teringat itu. Lalu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, rindu sekali kalau Sumba Timur juga punya situs Alkitab Bible situ bahasa sukunya. Terus kemudian audionya juga ditaruh di YouTube. Saya bilang begitu ya. Menyatakan kerinduan saya, hati saya tuh berdoa terus gitu ya sama Tuhan. Nah, lalu saya bertanya kepada beberapa hamba Tuhan, karena di sini juga saya ada di komunitas interdenominasi, tanya kepada beberapa hamba Tuhan, apakah ada hamba Tuhan yang bisa membaca dengan bagus membaca Alkitab dalam bahasa suku Timur gitu. Saya ingin ajak kolaborasi bersama, karena suami saya dan saya, kami juga Tuhan tempatkan kami di pelayanan radio yang gereja lokal kami. Nah, jadi perangkat radio sangat efektif untuk bisa dipakai sebagai alat perekaman, dan juga studionya juga bagus untuk bisa merekam gitu kan. Jadi saya rindu sekali supaya ada warisan yang harus ditinggalkan untuk generasi ke depan gitu ya, secara digital begitu. Lalu saya dipertemukan dengan beberapa, ternyata hamba Tuhan ini juga sudah saya kenal, cuman saya tidak tahu kalau mereka sangat fasih untuk itu. Jadi saya ajak sharing, dan salah satunya Bapak Pendeta Andreas Dapatamu ini yang saya ajak, yang beberapa kali saya posting foto di WhatsApp grup itu ya. Iya. Nah, ini respon gitu, karena saya bilang, ayo kita tinggalkan warisan nih untuk generasi kita. Apa sih yang harus kita buat? Warisan yang bisa untuk bertahan ke depan ini adalah secara digital, saya bilang begitu. Ayo, mari kita. Akhirnya bikinlah grup, di situ ada 3 hamba Tuhan sekarang. Nah, saya mau cari lagi yang lain. Nah, itulah yang menjadi dasar pertama. Akhirnya terbentuk tim bersama untuk proyek Alkitab ini, begitu ya. Dan kita mulai bergerak dari perjanjian lama, seperti itu. Jadi lalu kemudian hal yang berikut, berkat yang didapat adalah bukan hanya Sumba Timur ya situsnya, tapi bahasa-bahasa lain juga belum ada yang ada di NTT gitu ya. Sebagian itu masih belum ada. Ini PR besar sebenarnya untuk gereja Tuhan yang ada di NTT, begitu Mbak Ibu. Lalu dan saya dibawa Tuhan untuk melihat semakin dari kacamata pelayanan misi gitu Mbak Evi ya, bahwa ini ke depan tidak boleh lagi berpacu dengan waktu gitu maksudnya. Jadi harus semakin banyak yang harus dibawa untuk mengenal Kristus digital ini lewat teknologi ini gitu Mbak Evi. Ya itulah yang mendasari saya untuk bisa ada bersama di proyek ini gitu. Iya, jadi ketika ada kesempatan terbuka ya, Ibu Melce menanggapi ya kesempatan itu, lalu ada kerinduan, Ibu Melce doakan, dan Tuhan juga menjawab dengan menyediakan orang-orang yang tepat ya, ada fasilitas yang bisa dipakai, dan tidak menunda-nunda, langsung dikerjakan saat itu juga, dan sampai saat ini Tuhan terus memberkati ya. Ini bukan proyek kecil loh Bu Melce. Nah, ini ya, jadi per kitab gitu kan, apalagi dari perjanjian lama, luar biasa. Sampai saya cari Alkitabnya ya di kantor gereja GKS ya, di sinode gitu ya. Waduh, saya berusaha sekali gitu. Walaupun saya ini bukan asli anak daerah gitu ya di sini gitu, tapi hati saya ingin gitu, agar ke depan ini generasi bisa menikmati secara audio Alkitab bahasa sukunya gitu. Lagi pula muatan lokal itu hanya sebatas kayak budaya, tapi kalau
kayak macam apa ya, kalau muatan lokal pelajaran di sekolah itu kan sampai tata bahasanya, pengucapannya, penulisannya kan sebenarnya harus dipelajari ya. Tapi itu belum sampai ke situ muatan lokalnya. Hanya baru seputar budaya dan kebiasaan yang dibahas gitu. Nah, kerinduan supaya generasi ke depan ini pelihara bahasa ibu yang ada, bahasa suku di sini, tapi juga mengembangkannya menjadi hal secara rohani yang bisa memenangkan generasi. Iya, sudah ada audionya, itu akan sangat nanti menolong untuk multimedia lainnya, Bu Melce. Jadi pasti akan cepat sekali ini perkembangannya. Jadi kita teman-teman dan sahabat Sabda terus dukung ya dan doakan Ibu Melce dan tim di sana supaya bisa mengerjakan dengan baik karena tantangan itu pasti banyak sekali, Bu Melce. Ya, itu tantangan pasti banyak sekali, tapi terus maju dengan sharing di sini. Saya yakin dan percaya Tuhan menempatkan juga para pendoa dan mungkin para pendukung ya untuk mendukung pelayanan Ibu Melce dan juga teman-teman di Sumba. Puji Tuhan. Nah, ada pertanyaan nih Bu Melce ya, mumpung masih anget-angetnya dari teman saya Nikos ya tentang pelayanan radio yang tadi Bu Melce sedang lakukan di Sumba. Berarti pelayanan radio masih sangat efektif ya dipakai untuk melayani dan menjangkau orang-orang, atau ada pelayanan bentuk lainnya Bu yang efektif juga untuk pelayanan di Sumba? Ya, kalau untuk radio itu sangat efektif. Tantangannya adalah area jangkauan siaran itu yang masih kurang gitu. Area jangkauannya masih seputar kota gitu ya, belum sampai ke pedalaman yang terpelosok begitu ya, karena geografisnya dan permukaan lembah, gunung dan sebagainya itu yang menghalangi. Ya, kemudian selain radio adalah kami harus terjun ke desa-desa juga gitu, tapi tidak selalu setiap bulan, per 3 bulan, 4 bulan kami berkesempatan gitu ya, dan juga tidak menutup kemungkinan banyak juga pelayanan dari luar yang ikut bergabung dan mendekati Sumba, banyak sekali, ada yayasan, ada lembaga, ada mitra, ada segala macam, bahkan mereka bersedia membuat proyek besar di sini, gitu ya. Seperti misalnya pelayanan anak yang menjangkau anak-anak secara holistik, skillnya diasah, kemudian sekolahnya dibiayai, tinggal di asrama, itu sudah ada di sini. Dan itu namanya Rumah Indonesia, ya, gitu. Saya ada di dalamnya. Puji Tuhan. Bu Melce, pelayanannya walaupun di Sumba, tapi pelayanannya udah luar biasa Bu Melce itu ya. Jadi Bu Melce sudah kayaknya enak banget pelayanan di sana gitu. Mungkin teman-teman juga di rumah harus tahu apa sih tantangan terbesarnya di Bu Melce ya. Mulai tadi itu ya, pelayanan anak di sana atau pelayanan audio Alkitab maupun pelayanan digital lainnya, dan bagaimana Sabda nanti juga bisa menolong, mungkin bisa ceritakan dari tantangan-tantangannya Bu. Iya, tantangan yang saya paling rasakan itu adalah masalah waktu. Waktu. Bagaimana waktu dan SDM itu masih sulit diketemukan gitu ya. Waktu juga terbatas, sedangkan tiap hari terus berlalu. Kemudian sumber daya manusianya untuk proyek Taman Audio Alkitab Sumba Timur ini masih minim. Kalau banyak orang sih harapannya cepat gitu ya. Kemudian terbatasnya kalau menurut saya tantangan yang ada juga adalah kasus kekerasan anak seperti yang dulu pernah diajak saya bersama itu dalam Zoom itu. Itu kasusnya itu sekarang juga makin banyak, dan beberapa hari lalu saya terima laporan kesaksian ada anak-anak yang di bawah usia ya harus hamil, dan itu semua di pedalaman, banyak kasus di pedalaman gitu ya. Saya melihat kayak begini Mbak Evi, sudah ada jaringan internet sampai ke desa, tapi tidak semua ya, karena masih luas daerahnya. Tapi itu dengan kehadiran jaringan internet, tapi gereja belum siap untuk memberikan ya kepada jemaat kecerdasan smart digital begitu ya. Sangat dari sisi rohani
Dan dari sisi smart digitalnya belum diperlengkapi, sedangkan jaringan internetnya udah masuk gitu ya. Nah ini salah satu apa ya, ketidakkeseimbangan menurut saya, artinya miss di situ, sehingga generasi ini banyak sekali yang menjadi korban berjatuhan gitu ya, kekerasan gitu ya, banyak yang hamil di luar nikah, ada yang diperkosa gitu ya, itu sangat menyedihkan gitu ya, itu menjadi teriris hati saya untuk bagaimana gitu ya, dan hanya punya dua tangan, nggak bisa menjangkau begitu luasnya daerah gitu ya. Memang berkolaborasi itu sangat penting supaya bisa menggarap cepat generasi. Betul, betul itu ya. Jadi apa kita bisa kerjasama dalam bidang mengedukasi ya Bu ya, Bu Melca. Bu Melca bisa jadi duta di sana. Sudah begitu banyak sekali bahan dari Sabda tentang kecerdasan digital ya, tentang bagaimana Smart Bible yang sudah dimiliki, sudah bisa diakses dengan begitu luar biasa dengan internet, itu bisa menjadikan atau bisa menolong menjadi dasar untuk Smart Christian maupun Smart Church nih Bu nih. Itu memang proses ya. Tapi kami sangat bersyukur dengan adanya Bu Melce di Sumba. Itu menjadi satu kebesaran hati kami ya. Kami bisa melihat Tuhan pakai Bu Melce luar biasa ya, dan kami akan terus dukung dan doakan Ibu Melce untuk tantangan pelayanan yang begitu besar di sana, Bu. Wow. Saya tetap semangat sampai ke Sumba loh Mbak Evi. Wah. Bu Melce ya. Kami senang sekali ya bisa melihat pekerjaan Tuhan luar biasa di sana. Dengan dari satu langkah kecil Tuhan bisa berikan langkah-langkah besar selanjutnya dengan kesetiaan Ibu Melce dan juga teman-teman di sana. Ya, Sabda siap mendukung Bu. Jadi silahkan kontak kami terus ya untuk hal-hal yang bisa kami bantu dalam hal digital ya Bu ya. Kami akan usahakan selalu membantu dan menolong Bu Melce sesuai dengan apa yang panggilan Tuhan bagi kita masing-masing Bu. Puji Tuhan, iya. Ya, Bu Melce ya, sekarang pengen tahu nih dari Bu Melce sendiri, ada nggak sih saran, masukan bagi pengembangan pelayanan Sabda sehubungan dengan Alkitab dan teknologi yang sekarang tuh makin berlari cepat nih Bu? Ya, saran saya serta masukan saya untuk Sabda adalah Sabda harus bekerja sama dengan sinode-sinode besar maupun kecil, dan seminari-seminari serta STT khususnya untuk 12 mutiara Indonesia. Artinya ada 12 daerah yang mayoritas Kristen. Itu harus diperkuat gitu, harus diperkuat, menjangkau dan bekerja sama dengan semua lini yang bergerak untuk bisa membangun keluarga, membangun generasi, Smart Christian tadi, Smart Bible, Smart Digital gitu ya. Dan 12 daerah ini yang harus dipacu, berlomba dengan waktu gitu, sehingga ketika sinodenya, gerejanya, seminarinya, STT-nya, bahkan sekolah-sekolah Kristen itu setelah berkolaborasi dengan Sabda begitu bagus, saya percaya akan mempercepat pembangunan rohani jemaat ya gitu, apalagi orang Kristen awam gitu ya Mbak Evi, sehingga mengalami kecerdasan digital secara biblikal ya, Smart Christian tadi yang Mbak Evi katakan itu bisa mengikuti program-program semua produk-produk Sabda gitu, termasuk yang paling saya favoritkan ya MLC ini gitu, jadi bisa ikut gitu ya. Betapa saya membayangkan semua masyarakat Kristen, wow luar biasa, makin cerdas, makin smart digital, dan keluarga akan mengalami perubahan yang luar biasa untuk generasi. Ya, bersyukur nih ada beberapa peserta MLC itu yang bisa ikut ya. Itu karena rekomendasi dari Ibu Melce ya. Kalau nggak salah ada Kak Samuel Dane, ya dari Waingapu juga ya Bu. Ya. Ada Kak Alexander juga, dan ada beberapa nama lain yang saya lupa, itu dari gerakan Bu Melce untuk mereka kenal, dan mereka juga sudah mulai sebarluaskan juga di pelayanan mereka masing-masing ya. Ya, kami akan doakan ya Bu ya untuk memang kerinduan kami salah satunya adalah kami bisa bekerja sama dengan lebih banyak dengan sinode di Indonesia, dengan sekolah-sekolah tinggi, dan saat ini Sabda sendiri sedang memulai uji coba ya kurikulum studi Alkitab digital untuk masuk ke dalam kurikulum di STT di Indonesia Bu, dan saat ini kami sedang uji coba, semester ini akan selesai dan kami akan evaluasi untuk
kurikulum ini. Terus doakan juga ya teman-teman sahabat Sabda di rumah semua. Dan nanti bisa ikut unboxingnya tentang studi Alkitab digital. Bulan Mei ini ya akan ada unboxing untuk sekolah studi Alkitab digital. Jadi bisa dengar visi misi kami ya supaya bisa sampai kepada lebih banyak orang. Itu sih Bu, salah satu langkah yang kami ambil kurikulum untuk studi Alkitab digital di STT di Indonesia. Iya, Bu. Ini ada STT loh, Mbak Evi. Iya. Nah, sudah ada STT 2, ada 2. Iya, jadi iya. Tim Sabda saya tantang harus sampai Sumba. Oke. Ya, kita doakan. Kalau Tuhan menghendaki Sabda ke sana, pasti ke sana, Bu. Harus turun sampai Sumba, sosialisasikan. Yes. Oke. Iya. Baik ya, doakan supaya uji coba ini berjalan baik, kami bisa kembangkan lagi untuk siap nanti kepada STT di Indonesia, Bu Melce. Puji Tuhan. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Bu, sharing yang asik banget Bu pada sore hari ini. Bisa dapat banyak cerita dari Bu Melce. Mungkin Bu Melce bisa sharing nih pokok doa. Sekali lagi ya, ada pokok doa lagi dari Bu Melce tadi selain pelayanan di Sumba, pelayanan Alkitab, pelayanan anak yang saat ini Bu Melce sedang tekuni. Ada tambahan pokok doa lagi Bu? Iya, untuk kekerasan anak ya masih cukup tinggi di kami. Stunting, anak-anak stunting ya, kurang gizi itu juga. Ini juga banyak sih kolaborasi antara pemerintah dengan swasta di sini. Tapi karena luasnya wilayah dan juga faktor alam ya dan iklim yang sekarang ini lagi kurang bersahabat nih ya, cuacanya juga itu yang salah satu penghambat juga untuk kunjungan ke daerah-daerah ke pedalaman itu ya, harus di-pending gitu ya. Kemudian pelayanan gereja Tuhan harus lebih otentik gitu ya, sampai menyentuh kepentingan utama dari keluarga. Itu yang kerinduan saya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Melce. Ini ada beberapa tanggapan nih ya. Bisa menyemangati Bu Melce ini dari teman saya Teresia. Bersyukur untuk kegigihan Bu Melce dan tim melayani suku Sumba. Puji Tuhan gitu ya. Terus dari teman saya Nikos lagi, wah ini sepertinya Sabda sudah sampai Sumba nih via jalur digital nih Bu ya. Via jalur Bu Melce juga. Oke, ini dari koordinatornya MLC nih Bu, dari Roma Paum. Wow, semangat Bu Melce. Puji Tuhan ya. Iya. Oke, ya baik Bu Melce, terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasinya, sharing yang sangat indah, sangat menguatkan pula gitu ya, dan kiranya bagi sahabat Sabda dan teman-teman yang mungkin juga sedang menonton via rekamannya ya, kalau mau bertanya atau mau merespon, jangan segan untuk bisa ketik di kolom komentar ya. Nanti Bu Melce juga bisa lihat-lihat, bisa ikut menjawab di sana gitu ya. Jadi silahkan, dan saya yakin bukan hanya saya atau kami di Sabda yang mendapatkan berkat, teman-teman dan sahabat Sabda juga di rumah mendapatkan berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bu Melce, maju terus dalam pelayanan. Ya, baik rekan-rekan. Saya juga ingin mengundang ya sahabat Sabda semua teman-teman untuk bisa lakukan PA online bareng yuk malam ini di Instagram Live ayo.pa. Malam ini kita akan membahas tentang penampakan Yesus kepada Thomas. Nah ini udah sering banget ya, tapi kita mau lihat nih pelajaran-pelajaran baru atau hal-hal menarik ya dari PA online bareng ini. Kalau kita belajar bareng PA itu biasanya beda ya dibandingkan kalau kita belajar sendiri. Nah ini malam ini dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Pastikan ya teman-teman hadir dan bisa sharekan kepada lebih banyak orang. Yang mengingatkan juga besok banget kita akan ada Sabda Youth. Silakan hadir di Instagram Live at Sabda Resources ya, membahas tentang holiday versus holidays. Apaan nih? Ya, karena udah mau liburan ya nih Bu Melce ya. Jadi kita perlu membahas benar-benar nih ya, liburan itu sebenarnya apa dan apa sih yang membedakan kita dengan anak-anak Tuhan yang berlibur ya. Itu sih Bu Melce. Jadi silahkan Sabda Youth ya. Ini untuk anak-anak muda, kalau orang yang sudah senior mau ngintip-ngintip juga sangat diperbolehkan. Iya, oke ya, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua, sahabat Sabda di rumah. Kita akan tutup acara ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada Ibu Melce dan teman-teman.
disumba Tuhan dalam pelayanan yang boleh Engkau berikan kepada mereka di sana. Kami sungguh mengucap syukur untuk pelayanan Alkitab audio bahasa Sumba, khususnya di Sumba Timur, yang saat ini mulai digarap, mulai dari perjanjian lama. Tuhan, kami tahu ini bukan proyek yang kecil, bukan proyek yang sebentar, mungkin akan memakan begitu banyak waktu Tuhan untuk bisa mengerjakan ini. Kerinduan Ibu Melty dan teman-teman di sana bisa lebih banyak waktu, terutama Tuhan bisa lebih banyak lagi SDM untuk bisa menggarap audio Alkitab ini supaya bisa selesai dengan cepat dan bisa menjadi warisan yang bernilai kekal bagi generasi digital yang saat ini sedang mereka layani. Tuhan, tolonglah segala tantangan yang begitu berat yang pasti juga mereka hadapi, tolonglah mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka di dalam panggilan-Mu, dan tidak mundur Tuhan, dan Engkau menambah-nambahkan kekuatan, menambah-nambahkan sukacita di dalam kondisi apapun ketika mengerjakan proyek ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan anak yang saat ini sedang Bu Melja lakukan, Tuhan, bersama juga teman-teman di sana. Biarlah Tuhan Engkau pakai Ibu Melja dan teman-teman di sana, dan dengan bahan-bahan digital yang saat ini sudah begitu banyak, Tuhan, bisa menolong generasi di sana juga, Tuhan, untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengerti tentang kasih-Mu, dan bisa memahami dan bisa mengalami Engkau di dalam hidup mereka, Tuhan, melalui pelayanan Ibu Melja dan teman-teman di sana. Beri kekuatan selalu, kesehatan kepada Ibu Melja, dan terus Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat bijaksana kepadanya. Kami juga mengucap syukur untuk setiap masukan yang sudah diberikan kepada Sabda. Engkau menjawab segala tantangan dan pergumulan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi, terima kasih banyak Ibu Melce. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan sahabat Sabda, kita ketemu lagi nanti bulan Mei. Akan ada sharing-sharing seru dari teman-teman yang pernah magang di Yayasan Lembaga Sabda, gitu ya. Jadi yang mau magang di Sabda, mau tahu ceritanya, boleh dia ikutan ya. Bulan Mei nanti khusus untuk sharing dari staf magang di Yayasan Lembaga Sabda. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God. Salam IT for God. God bless. Amin.